Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, kembali lagi bersama gua M. Rizky Muhajadi di channel MR Muhajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gua doain mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya, berkah segala rezekinya. Oke kawan-kawan, sebelum gua lanjut bincang-bincang gua bersama kawan gua tentunya nggak asing di channel MR Muhajadi, Bang Miftahul Rizky. Gua selalu mengingatkan kepada kawan-kawan semuanya yang menonton video ini, yang menonton channel ini, untuk sama-sama dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menemani hari-hari kawan-kawan semuanya. Nah teman-teman, sebelumnya gue juga mau mengucapkan terima kasih buat tim Abjad Media nih yang udah mengizinkan gue, aduh blibet dah gue yang udah mengizinkan gue untuk tag video ini di kantor Abjad Media. Nah, gue sama Bang Miftahul Rizky ini pengen membahas isu yang sedang hangat ini, Bang. Apa tuh? Gue pengen menanyakan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan dari Twitter, YouTube, ya enggak? Terus apa lagi? Instagram, Facebook, Snap, WhatsApp itu, wah banyak sekali berseliweran, Bang. Dayana ya? Wah, bukan. Bukan. Kali Dayana. Tentang Dayana juga masuk nih di sini. Oh, masuk. Masuk juga, masuk ya, termasuk apa ya, salah satu poin lah ya. Oh. Karena garis besarnya ini kita bukan ngomongin orangnya. Nah, tentang kasus yang baru-baru ini ya pelakor gitu, perebut laki orang. Tapi kalau laki-laki namanya apa? Hah? Kalau perebut bini orang? Pebinor. Oh, pebinor. Perebut bini orang. Nah, iya, tentang ya mungkin teman-teman semuanya pada tahu lah yang baru-baru ini sedang booming gitu, Bang ya. Nah, gue nggak tahu, belum nggak ngikutin berita sama sekali gue. Iya, mungkin kalau misalnya kita ngebahas, jatuhnya kita juga jadi ngomongin orang gitu. Enggak, ini apaan emang ini? Jujur saya nggak tahu nih mau ngomongin apa, benar. Nggak tahu. Kebanyakan baca buku lu. Kita lagi nih Bang, lagi puasa medsos. Oke. Puasa medsos itu gerakan break dulu dari buka-buka medsos, buat Iya. merefresh pikiran, menyejukkan pikiran. Emang kalau misalnya kita terlalu sering juga buka medsos, ya pusing juga ya. Iya pusing, kita ngikutin apa medsos kita kan, tuh udah update ini, udah capek, gitu. Jadi gini Bang, beritanya masih hangat banget. Ada salah satu wanita lah yang katanya, ini masih katanya ya, Apa tuh? itu perebut laki orang, dan wanitanya ini sangat famous, sangat terkenal ya. Dia salah satu grup band sholawat yang sangat terkenal yang ada di Indonesia, yang booming sekali gitu. Dan sampai istri sang pria ini menggugat cerai katanya, kayak gitu kalau ngelihat di akun-akun sosial media. Nah tuh, ini jadi gibah. Iya, jangan ngomongin apa. Oh, ini prolog aja dulu ya, biar lu tahu kan. Ya, gue juga nggak tahu. Kalau emang ini bahas tentang seseorang, ya udah nggak apa-apa. Kita ngambil sudut pandang yang berbeda. Oke. Kita ambil yang baiknya. Jadi yang ini sih kegelisahan hati gue, Bang. Sebenarnya itu kan kalau misalnya kita ngompor-ngomporin ya, apalagi yang gue juga nggak tahu nih, yang pertama kali ngepost itu siapa ya, sampai ada di akun-akun lambe turah itu di Google kan. Itu luar biasa ramenya tuh Bang. Yang dari awalnya dipuja-puja tuh orang, saya bas down banget ya itu reputasinya. Nah tapi gue pengen bukan ngebahas itunya gitu, gue pengen ngebahas sebenarnya boleh nggak sih Bang untuk ngomongin orang, kejelekan orang, boleh nggak? Gini, kalau ditanya
kejelekan maksudnya aib ya. Ya, aib. Aib, katakan aib, keburukan, sesuatu yang nggak ingin semua orang itu tahu, entah itu di diri kita ataupun di diri orang lain. Ya. Pastinya kan kayak gua, lu, kita pasti juga punya keburukan kan. Siapa Ya. tahu gua nggak tahu, siapa tahu di HP lu kan nyimpen video-video yang bermanfaat. Ya. Video TikTok tuh kagak jelas Ya. tuh mana yang lihat itu. Iya yang begitu dah pokoknya. Kan banyak orang yang nggak pengen tahu tentang sisi lain dari diri kita kan. Ya. Entah itu masalah kita ataupun aibnya kita. Pasti nggak enak kalau misalkan itu ketahuan dibuka, karena itu akan mengurangi nilai ataupun pandangan orang lain terhadap diri kita. Ya. Tadinya kita misalnya kita dipandang bagus, dipandang soleh, dipandang rajin, tiba-tiba karena ketahuan nih satu boroknya kita, aibnya kita, akhirnya jatuh tuh nama kita. Ya. Jelek, kita dijauhin orang, itu dimusuhin orang, akhirnya jatuh banget. Nah sebenarnya kalau dari pandangan agama Islam itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh Nggak untuk ada. ngomong-ngomongin Nggak orang. ada, karena apalagi sampai kita tuh pengen kepo banget dah, pengen tahu banget, pengen nyari tahu banget tuh aibnya orang tuh kayak apa sih gitu. Itu ada Al-Quran tuh wala tajassasukan, jangan sekali-kali kamu mencari tahu keburukan orang lain. Terus udah ketahuan nih wala yaktab ba'dukum ba'du. Akhirnya udah ketahuan saling menggunjing gitu. Ya. Menggunjing, menjelek-jelekan, menghina kan, merendahkan. Yang awalnya dulu bisa jadi dia dipuja-puja, Ya. diagung-agungkan kan, orangnya soleh, orangnya baik, misalkan jadi role model lah, role model remaja saat itu kan. Ya. Oh, ini contohnya sampai emak-emak di komplek kita tuh kalau misalkan ngerumpiin kita, lu mah tuh harusnya tuh kayak anaknya Haji Onono, soleh, dia mah neko-neko, totonya dia kena kasus. Wah kan, jangan kayak gitu, jangan sampai, nggak boleh kita menggunjing, karena gimana pun juga gimana bang ya, kita ini punya aib, Ya. cuman aib kita itu belum diketahui oleh orang lain. Makanya jangan sampai kita menggunjing aib orang lain ataupun Bahkan dosa orang lain. Kalau di hadis itu kan siapa yang ngomongin aib orang sama aja memakan bangkai saudaranya sendiri kan? Iya betul. Bahkan bukan sekedar bangkai ya. Kalau saya boleh nafsirin sendiri ya, itu kayak makan kotoran sendiri. Nah, ya. Ibarat kata begini, saya sama Bang Kiki ya. Kita kan sama-sama punya kotoran nih Bang ya. Sama punya kotoran, kalau kita buang air kan tuh ada kotorannya tuh. Ya. Ada kotorannya ya. Bau nggak? Iya, bau. Mungkin kalau tai lu kali wangi. Iya, bau kan? Kalaupun misalkan gini, Bang Kiki misalkan ke kamar mandi lupa nyiram. Ada saya masuk, tahu tuh habis itu ada Bang Kiki. Ini apa nih, ularnya siapa nih kan, kagak disiram. Itu tanya apa kan? Saya tahu tuh aibnya kotorannya Bang Ya. Kiki. Bau nggak? Bau. Tapi saya juga punya nggak kotoran? Iya. Suatu ketika siapa tahu ada sebuah momentum di mana saya ke kamar mandi lupa nyiram tuh kotoran. Bang Kiki ngeliat. Sama-sama nyium baunya tuh. Wah nih kemarin lu ngujat kotoran gue, sekarang lu ketahuan nih. Kotoran lu kagak disiram, baru gue tahu baunya lu. Enak kagak begitu? Ya, enggak enak. Apa? Kenapa ada penafsir itu? Kenapa kita seperti makan bangkai sendiri? Karena kita juga punya kotoran yang sama. Ya. Dan ini yang harus orang-orang yang harus tahu. Allah itu, kita kan ada doa tuh. Ya. Ada doa begini, Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosa sayyidina umatnya Nabi Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat pada seluruh umat Nabi Muhammad. Yang ketiga nih bagus Bang, Allahumma astur. Allahumma, ya Allah, tutupilah semua aib-aib umatnya Nabi Muhammad. Jadi Allah sebenarnya itu apa? Ingin menutupi aib-aibnya kita. Ya, walaupun kita banyak sekali aibnya. Lah betul. Makanya gini, ada doa ketika kita dipuji itu ada doa begini. Kalau kita dipuji orang ya, doanya begini. Alhamdulillahillazi azhara jamili. Segala puji bagi Allah yang menampakkan keindahan dalam diriku. Wasataral qabihi, dan Allah lah yang menutupi segala macam keburukan lo. Emang itu haknya Allah. Allah yang menginginkan kita itu sebenarnya Allah tutupin aibnya. Ya. Jadi Allah tahu semua. Orang-orang lain kan nggak tahu. Yang tahu cuma nampak bagusnya kita. Itu berkat rahmatnya Allah. Allah yang menampakkan kita sebagus mungkin di hadapan makhluk lainnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya zaman dulu, bukan zaman dulu sih, ada patah mengatakan
mulutmu harimaumu, sekarang mungkin jarimu itu harimaumu ya. Oh iya, betul. Apa yang kita ketik, apa yang kita share gitu. Nah, teman-teman juga yang gue sangat sayangkan ya ketika ada kasus itu, terlepas itu bener atau enggak ya. Menurut gue itu ya urusan dia gitu. Iya, betul. Menurut gue itu urusan dia ya. Kita nggak usah ikut campur dan nggak usah menggembur-gemburkan gitu. Yang gue tahu ya Pak, di dalam agama Islam itu ketika kita ngomongin orang aja itu baru nyebut namanya aja amal kita udah berpindah ke orang itu. Ya enak. Makanya kalau misalkan kita dihujat orang, ya nikmatin aja. Kenapa? Kita dapet investasi gratis dari amal baik orang yang ngomong kita. Yuk santai aja. Ketika nanti kita di akhir misalkan disidang sama Allah gitu kan, katakanlah misalkan timbangan amal kita kurang nih. Kita tidak ngasih mana, ya Allah, saya selama di dunia saya sering diomongin orang. Siapa orangnya gitu? Tunjuk. Nah, ini orang-orangnya nih. Makanya kalau nggak salah ada kisah tuh ya, ketika dia rajin ibadah dan sebagainya, tapi di akhirat itu nol ya. Ya, nol kan abis. Nol karena apa? Karena sering ngomongin orang. Sering menghujat orang. Bahkan minus. Nah, iya. Nah, kalau apa ya, terkait kasus tadi ya. Kalau gua ngelihatnya lebih baik ya kita kan pada punya aib masing-masing ya. Lebih baik kita ngaca lah ya. Iya. Kita ngaca lah di diri kita. Emang kita manusia suci banget apa gitu ya. Terlepas lagi-lagi gua nggak membela artis tersebut ya. Gua hanya membela Gua hanya ngomong atau kegelisahan gua ini terkait orang-orang tuh pada ngomongin gitu. Kesian aja gitu, Pak. Iya, betul. Karena kita juga harus paham gini Bang Kiki. Orang memang ketika misalkan kelihatan borok nih ya, kelihatan boroknya mungkin itu bagi kita nggak enak. Iya. Kok dulu gue deket sama dia, toto ketahuan boroknya nih. Akhirnya gue kok ada perasaan di hati gue nggak enak, gue pengen jauhin dari dia. Lu harus ingat satu hal. Setiap orang tuh pasti punya kebaikan yang pernah membuat lu tuh berkesan. Iya. Yang membuat lu tuh merasa lu tuh dihargai sama orang tersebut. Kalau misalkan dia adalah public figure, mungkin dia pernah menampakkan satu sisi yang itu menjadi nilai hikmah buat semua orang. Nah, itu dia. Kudu diingat-ingat. Jangan hanya gara-gara satu kesalahan akhirnya menghapuskan semua kebaikan yang orang tersebut pernah lakukan. Itu nggak fair, itu zolim. Zolim ya. Amat sangat zolim. Kenapa? Ya nggak bisa lah gitu kan. Satu kesalahan kok bisa menghapuskan, misalkan ada 100 menghapus 100 kebaikan yang sudah dilakukan. Itu nggak fair, itu zolim kalau kata gue. Ya apalagi yang gue tahu ya ada orang yang sampai mualaf, ada yang orang sampai bertaubat karena dengar lantunan-lantunan sholawat itu. Nah, iya. Ada yang sampai rindu dan cinta banget sama Rasulullah karena dengar lantunan-lantunan sholawat itu. Dan ketika ada kasus ini bleng aja gitu. Gue sih bukan kesian dengan tokohnya, tapi gue kesian dengan yang ngomonginnya aja gitu, Pak. Iya, makanya ente nih ya yang ngomongin orang taubat ente. Taubat antum. Nah, masalah gibah. Antum neraka nanti. Ya Allah ya Karim, enggak canda, peace. Nah, terkait gibah atau ngomongin orang, ada nggak sih Pak nih? Kita kan pernah belajar ya, ada omongan atau ngomongin orang itu yang diperbolehkan, bener nggak? Oh iya. Iya, ngomongin kejelekan orang itu kan nggak boleh, tapi ada yang diperbolehkan kalau ada syarat-syarat tertentu kan atau situasi tertentu. Nah itu apa aja Pak? Iya kalau boleh gini Bang, contohnya misalkan orang tersebut memang berbahaya, amat sangat berbahaya. Contohnya apa? Dalam Al-Quran ada tuh. Saya yakin sedunia ini pasti kalau kita ngomongin tokoh gibah internasional, saya yakin Fir'aun. Itu tokoh gibah internasional tuh. Itu kagak pernah berhenti diomongin Bang. Iya. Hampir tiap hari kita baca pasti ketemu tuh kata-kata Fir'aun ya, diomongin mulu. Itu apa? Kenapa sih kita selalu ngomongin Fir'aun dalam Al-Quran ya? Karena memang ini tokoh yang baik dari perangainya, perbuatannya, karakternya. Itu memang kudu diomongin agar apa? Jangan sampai muncul Fir'aun baru di zaman kita. Ya. Pokoknya kalau misalkan itu kita boleh ngomongin orang nih. Kalau misalkan orang tersebut ada dampak yang besar untuk kebanyakan orang. Dan memang kelihatannya ini dia bakal jadi sumber fitnah. Ya. Ada dua. Pertama Fir'aun nih. Yang kedua yang belum keluar nih Bang, Dajjal. Tuh Dajjal belum ngelakuin aja tuh kejelekannya udah kita omongin tuh. Ya kan? Iya. Kejelekan aja udah kita omongin. Nebar fitnah segala macam kan. Nebar fitnah segala macam. Kita harus omongin tuh. Omongin dari sekarang. Bahaya nanti.
Kalau nanti ketemu Bahkan ada doanya. Lah iya kan? Ketika selalu kan, Allahumma inni a'udzubika min adabi apa? Min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu terakhir tuh selalu habis doa tasyahud akhir kita baca di sholawat. Kita apa? Manti-wanti jangan sampai karakter kita kayak Dajjal ataupun kayak Fir'aun. Dari karakter-karakter kayak gitu yang boleh tuh kita omongin tokoh-tokoh kayak gitu. Tapi kalau misalkan manusia yang selama hidupnya misalkan walaupun sekali nih Bang ya, dia ngelakuin kebaikan ya, sekali dia ngelakuin kebaikan, itu jangan sampai kita remehkan. Ya. Kenapa? Siapa tahu gara-gara satu kebaikannya tersebut itu ternyata rahmat Allah turunnya di situ. Iya. Dan akhirnya menghapuskan segala macam dosa-dosa dia yang ada di masa lalu. Wah itu nggak usah ditanya, banyak kisah-kisah yang kayak gitu kan. Di kitab-kitab tasawuf tuh banyak. Ada seorang pelacur, mohon maaf sama hidupnya dia melacur. Suatu ketika dia terjebak di padang Sahara, ketemu sama seekor anjing kan yang kehausan. Dia juga kehausan nih, sama-sama kehausan. Tapi dia dengan kasih sayangnya memberikan air yang dia punya sisanya dia kasih ke anjing tersebut. Akhirnya menghapuskan dosa-dosa yang akhirnya apa yang disebut dalam sejarah? Kisah melacurnya zaman dulu atau kisah kebaikannya dia saat itu? Kebaikannya. Boleh nggak kita ngomongin masa lalu? Nggak bisa. Karena tetap satu kebaikan, kalau itu ada kebaikannya kita nggak boleh tetap ngomongin keburukannya dia. Walaupun kita misalkan kita baik sama hidup ente nih yang nonton. Hidup ente baik. Terus ente ngelakuin satu kesalahan. Lalu ente merasa bangga, kan hidup gue baik, gue kumpul ke orang soleh. Terus dengan bangganya tuh ente berani tuh yang namanya jelek-jelekin orang lain. Siapa tahu nih Bang ya, gara-gara satu kesalahan ente pernah perbuat, cuma satu nih padahal itu malah turun murkanya Allah di situ. Iya. Kayak gitu. Ada juga satu hal yang boleh kita ngungkapin kejelekan orang ketika kita jadi saksi ya. Ya kalau saksi ya itu pastilah. Kita jadi saksi di pengadilan. Jadi saksi misalnya orang itu benar dia mencuri atau membunuh, kita ngeliat langsung dan sebagainya. Nah kita nggak boleh ngumpet-ngumpetin tuh di pengadilan. Ya jangan, nggak boleh. Bahaya. Ya nggak apa-apa, kita keluarin aja tuh apa yang kita saksikan atau kita lihat bahwa orang itu benar melakukannya. Tetap yang jadi intinya adalah kemaslahatan orang banyak. Iya. Kemaslahatan orang banyak. Kalau masalah tadi kan masalah hukum tuh ya. Lah kalau misalkan kita ngomongin tadi masalah jadi saksi kan, kita suruh bersaksi tentang kesalahan orang lain ya. Terus kita merasa kalau gue ngomongin nih akhirnya kebongkar semua nih. Lah jangan begitu. Nanti kenapa kalau kita ngomong banyak pihak yang akan dirugikan. Misalkan kasus pembunuhan atau kasus pencurian. Kalau kita nggak ngomong dengan tadi pasangan, kalau gue ngomong ntar aibnya dia gue buka semua. Lah orangnya dicuri kan dia merasa dizolimin. Gue butuh lu ngomong tuh lu malah nggak ngomong. Lu zolim sama gue gitu. Kita satu sisi merasa kita baik, ternyata kita malah menzolimi atau menzolimi orang lain. Makanya jangan begitu, bahaya. Nah ini udah berapa menit Pak itu video Pak? Ya, lihat aja itu berapa menit. Ya jangan diiniin. Oke teman-teman, mungkin ini videonya udah kepanjangan ya. Jadi intinya kalau dari gua ya, dengan kasus yang booming ini, nggak usah ngeliat keluar lah, nggak usah ngeliat keluar dari diri kita. Lihat aja ke dalam diri kita. Yang pertama, apakah kita udah baik gitu? Pasti kita kan sama-sama mempunyai dosa, apalagi gua nih yang banyak dosanya. Ini kalau aib-aib gua ketahuan, waduh parah nih gitu. Yang kedua ya, ketika ada keburukan itu ya jangan saklek kita ngelihat keburukannya, pasti ada kebaikan-kebaikan yang udah pernah dia perbuat. Betul. Yang ketiga, lagi-lagi tadi, kalau kita ngomongin orang, pahala kita ke orang itu gitu. Jadi kita sia-sia ibadah gitu. Jadi gue bukan kesian sama sang tokoh gitu, tapi kesian dengan kita semua yang pada ngomongin beliau gitu. Jadi menurut gue ketika ada kasus seperti itu, entah itu benar atau enggak, itu ya udahlah urusan dia. Kita mah skip. Ada info-info yang kita terima nggak usah kita share. Buat apa, teman-teman? Ya nggak? Betul. Kalau dari lu gimana? Kalau menurut gue sih gampangnya gini ya. Nggak ada istilahnya namanya orang baik, Bang. Ya. Ini orang pasti banyak. Kok bisa nggak ada orang? Adanya orang yang sedang belajar baik. Okay. Gua, lu, semua orang yang nonton itu, kita semua sedang belajar menjadi baik. Kapan kita tentukan menjadi orang baik? Lu nanti ketika lu sudah
ada di alam kubur. Ya. Kalau masih ada orang yang mencintai lu, mengingat jasa lu, tandanya lu orang baik. Ya. Tapi kalau misalkan lu malah kematian lu malah dihujat, lu dilek-lekan, orang lain banyak yang bersyukur, tandanya lu tuh bukan orang baik. Kayak gitu. Makanya sekali-kali jangan pernah menganggap diri lu sudah baik. Kita semua berproses jadi orang yang baik. Ya. Jangan sekali lu menjustifikasi orang lain. Ya. Karena kita juga pasti masih belum baik. Ya. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Ini juga udah kelamaan ya. Dari gua cukup sekian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabil khusus kepada diri gua dan diri teman gua. Kita manusia yang banyak dosa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. See you next time, see you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.